Memiliki tubuh lengkap dan sempurna adalah harapan semua orang. Namun, ada beberapa orang yang kurang beruntung sehingga mengalami berbagai macam kondisi yang tak diharapkan. Mereka memiliki satu atau beberapa bagian tubuh yang tidak normal. Hal ini tentu menghambat mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena itulah, beberapa orang ini melakukan segala cara agar tubuh ekstrimnya menjadi normal. Siapa saja mereka? Pemirsa, inilah 7 manusia dengan tubuh ekstrim versi On The Spot. I can feel your arms, I can feel your breath, I can hear. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Diawali dengan seorang remaja dari Beijing, Cina, bernama Fu Wengwei. Remaja berusia 15 tahun ini memiliki leher cukup panjang, tak seperti orang-orang kebanyakan. Oleh dokter, Wengwei didiagnosa mengidap penyakit langka bernama skoliosis congenital. Penyakit ini merupakan kelainan tulang belakang. Wengwei diketahui memiliki 10 ruas tulang belakang. Padahal manusia normal hanya memiliki 7 ruas tulang belakang. Hal inilah yang membuat Wengwei memiliki leher lebih panjang. Kelainan langka ini diketahui sejak masa kehamilan. Leher panjang Wengwei telah terlihat semenjak masih bayi. Wengwei berencana akan menjalani operasi untuk mengurangi ruas tulang belakangnya. Karena kondisinya ini, ia menjadi tidak bisa bebas pergi keluar rumah. Ia lelah menjadi pusat perhatian dan bosan melihat orang-orang di sekelilingnya membicarakan tentang kondisi lehernya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tetap melakukan operasi. Operasi ini didukung penuh oleh pemerintah Cina yang telah menyiapkan biaya untuk rumah sakit dan operasi Wengwei. Manusia dengan tubuh ekstrim selanjutnya adalah pria berkepala terbalik yang dimiliki oleh Claudio Vieira de Oliveira. Sejak lahir, dokter mendiagnosis Claudia menderita congenital arthrogryposis. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya ruang dalam rahim, kelainan otot, kelainan saraf, masalah sirkulasi darah, atau penyakit bawaan. Kala lahir ke dunia, petugas medis yang menanganinya berucap bahwa Claudio mungkin tak akan bertahan lama. Ajaib, yang terjadi justru sebaliknya. Claudio tumbuh sebagai seorang pria sehat dan bersemangat. Memiliki kondisi seperti ini, Claudio tetap terbiasa melakukan sesuatu seorang diri. Kelainan fisik yang dimilikinya tak menjadi hambatan bagi pria asal Monte Santo, Brazil ini untuk menjadi seorang akuntan sekaligus motivator. Claudio bahkan pandai menari dan menyanyi. Lulusan Universitas Negeri Feira de Santana di Brazil ini menulis dengan pena yang diletakkan di mulutnya. Ia bisa mengoperasikan telepon dan mouse komputer dengan bibirnya. Ia juga memiliki sepatu khusus yang memungkinkan dia untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Selanjutnya adalah Duang Jai Samak-Samau. Perempuan berusia 59 tahun ini memiliki tangan super besar dengan berat masing-masing mencapai 9,5 kg. Ia bahkan disebut-sebut sebagai perempuan dengan tangan terbesar di dunia. Tangan besarnya ini membuat Duang Jai kesulitan dalam melakukan aktivitasnya. Ia kesulitan melakukan kegiatan sederhana seperti memakai baju, menyisir rambut, atau mengangkat sesuatu. Perempuan lajang ini terpaksa menghabiskan waktunya di rumah selama 20 tahun. Perempuan yang sehari-hari berjualan kue ini sebenarnya pernah menjalani tindakan operasi. Namun hal itu malah membuat tangannya sakit. Ia juga pernah menjalani tindakan medis di mana lemak dan darahnya dikeluarkan sebanyak 700 gram. Dan beberapa bulan kemudian tangannya kembali membesar. Menurut dokter, Duang Jai menderita makrodistrophia lipomastosa sejak lahir yang menyebabkan sebagian besar timbunan lemak didistribusikan ke sepanjang lengannya. Dokter menyatakan kasus yang dialami Duang Jai sangat langka karena kedua lengannya membengkak dan makin membesar. Duang Jai juga diketahui menjadi orang pertama di dunia yang menderita penyakit ini. Anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Kalim ini juga memiliki tangan berukuran super besar. Bagaimana tidak? Berat kedua tangannya mencapai hampir 8 kg.
jarak dari bawah telapak tangan hingga ke ujung jari tengah mencapai 33 cm. Kondisi ini membuat Kalim kerap diejek teman-temannya. Kalim mengaku tak masalah jika ia harus mendapatkan suntikan atau operasi agar tangannya bisa kembali ke ukuran normal. Sang ibu mengatakan bahwa kelainan yang diderita Kalim sudah terlihat semenjak ia lahir. Tangan Kalim 2 kali lebih besar dari ukuran tangan bayi normal. Namun kedua orang tua Kalim tak bisa berbuat banyak karena kendala biaya. Karena kondisi tangannya ini, beberapa sekolah menolak Kalim. Mereka khawatir tangan raksasa Kalim akan menakut-nakuti siswa lainnya. Kalim juga sulit mengikuti pelajaran di rumah karena tidak bisa menulis atau memegang pensil dengan tangannya. Seorang dokter yang menangani Kalim mengatakan kondisi pasiennya ini sangat langka dan jarang ditemukan di dunia medis. Arlindo de Souza resmi dinobatkan sebagai pemilik otot bisep terbesar di Brazil dengan ukuran 73,6 cm. Namun kondisi ini sangat beresiko. Ini karena ia mendapatkan otot besarnya tidak dengan latihan beban, melainkan dengan menyuntikkan minyak dan alkohol. Pria berusia 43 tahun ini tak sadar jika apa yang telah dilakukannya memiliki resiko kesehatan yang serius. Pria berjuluk The Mountain ini bisa saja mengalami infeksi, amputasi, atau bahkan kematian. Ironisnya, ia merasa kurang puas dengan apa yang didapatnya selama ini. Namun mengingat bahaya mengintai dirinya, sekarang Arlindo mengaku menghentikan kebiasaan buruknya tersebut. Ia juga tak menganjurkan orang lain untuk mengikuti jejaknya. Mary Andrews adalah seorang perempuan pemilik tinggi setengah badan manusia normal. Mary mengalami kondisi tulang belakang bengkok parah dan selama bertahun-tahun telah mengalami patah tulang sebanyak 200 kali. Ia bahkan harus bergantung pada kursi roda. Saat awal Mary dilahirkan, dokter khawatir Mary tidak akan pernah mencapai usia dewasa. Apalagi sang ibu, Anne, telah kehilangan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun akibat penyakit tulang rapuh. Mary juga didiagnosa mengalami masalah pernapasan dan masalah jantung. Saat masih berusia 8 tahun, Mary pernah mengalami patah puluhan tulang di seluruh tubuhnya. Kondisi tulangnya yang begitu rapuh memaksa Mary harus belajar di rumah. Meski Mary mengalami kelainan fisik, ia tetap mampu bepergian keliling Eropa. Mary juga berhasil menyelesaikan kuliahnya di Universitas Terbuka di jurusan Pendidikan dan Kebijakan Sosial. Terakhir, perempuan berusia 31 tahun ini dianugerahi seorang bayi bersama sang suami lewat jasa seorang ibu pengganti. Dan terakhir adalah Hu. Pria asal Cina ini memiliki kepala cekung setelah terjatuh dari lantai 3 di rumahnya. Pria yang berprofesi sebagai petani di Shanxi, Cina ini dilaporkan terjatuh pada sekitar bulan Oktober silam. Nyawa Hu berhasil diselamatkan. Hanya saja kepalanya menjadi cekung dan mata kirinya sedikit bergeser dari posisi sebelumnya. Hal ini membuat penglihatannya sedikit buram. Akibat benturan pada otak kirinya, kemampuan bahasa dan sistem sarafnya juga sedikit mengalami gangguan. Selain masalah fisik, Hu juga mengalami depresi. Ia sama sekali tak mau pergi keluar rumah dan hanya berdiam diri sambil menonton TV. Tim dokter dari Shijing Hospital Xi'an tengah merencanakan upaya medis untuk memulihkan kondisi Hu. Pemirsa, itulah ketujuh manusia dengan tubuh ekstrim versi On The Spot.